Bab 201. Baiklah Paman, cukup tidak usah sampai melakukan hal seperti itu, karena aku tahu Paman tidak bermaksud seperti itu padaku, jadi Paman tenang saja sebaiknya Paman jelaskan padaku dan yang lainnya mengapa saat ini Paman bisa berada di sini, juga bagaimana dengan para pasukan yang Paman Zhen Ho minta disiapkan kepada Paman sebelumnya. Jawab Lin Fan dengan tersenyum seraya melambaikan tangannya. Jujur saja apa yang dilakukan oleh King Sui itu membuatnya tidak nyaman, karena ia tidak merasa tersinggung sama sekali dengan itu. Kemudian karena tidak ingin berlarut dengan masalah sebelumnya, Lin Fan pun langsung mengubah topik pembicaraannya dengan langsung menanyakan alasan mengapa King Sui bisa berada di tempat ini, sedangkan sebelumnya bukankah sudah jelas di dalam surat yang dikirim oleh Zhen Ho itu jika di sana tertulis jika King Sui hanya perlu menunggu perintah untuk bergerak di istananya, dan juga untuk menyiapkan para pasukan yang akan dibawanya nanti saat penyerangan itu. Itu sebenarnya Paman sudah tidak sabar untuk bertemu dengan keluargamu maka dari itu Paman langsung buru-buru berangkat ke tempat ini setelah mendapatkan kabar kepulanganmu dari surat itu. Dah untuk masalah pasukan, kamu tidak perlu khawatir karena Paman sudah menyusupkan mereka semua ke wilayah utara tepatnya di ratusan kota yang sudah kalian kuasai sebelumnya. Dengan itu Paman bisa tinggal di sini bersama keluarga Paman dengan tenang selama waktu yang tersisa sebelum penyerangan itu tiba, karena sebelumnya mata-mataku kebetulan mengirimkan informasi mengenai Tian Wufeng dan kedua saudara sumpahnya itu yang tidak akan menyentuh wilayahku selama periode ini karena mereka lebih memfokuskan ke kedua wilayah saat ini, yaitu wilayah utara dan selatan, jawab King Sui menjelaskan mengapa ia bisa berada di sakte ini secepat itu. Mendengar itu Lin Fan dan yang lainnya hanya menggelengkan kepalanya sebab mereka sangat tahu jika King Sui sudah sangat lama ingin mengetahui mengenai keluarga Lin Fan itu, maka tidak heran jika ia bisa melakukan tindakan seperti itu sebelumnya. Jika begitu Paman harus menunggu beberapa hari lagi jika ingin bertemu dengan ayahku, tapi untuk ibu dan kedua adikku Paman bisa menemuinya sekarang jika Paman menang benar-benar ingin melihatnya, yang kemungkinan saat ini tengah berkumpul bersama bibi-bibi yang lainnya, dan juga saat ini kemungkinan Bibi Permaisuri sudah bertemu dengan ibu dan kedua adikku itu di sana, jawab Lin Fan menjelaskan situasinya pada King Sui. Begitukah? Sayang sekali padahal aku ingin sekali bertemu dengan ayahmu, jawab King Sui dengan raut kecewa yang terlihat jelas di wajahnya saat ini, karena ia masih belum bisa menemui sosok yang sudah sangat lama ingin ditemuinya itu. Lupakan masalah ini dulu, nanti Paman juga bisa bertemu dengan ayahku, sekarang waktunya kita membahas masalah yang tengah kita hadapi saat ini, ucap Lin Fan seraya menatap ke arah King Sui kemudian juga melihat ke arah yang lainnya. Baiklah, jawab King Sui, kemudian tak lupa ia meminta King Yulong untuk pergi untuk menemui sang ibu, sesuai dengan tujuan awal dari putranya itu mengapa bisa mendatanginya ke tempat ini sebelumnya. Setelah itu pembahasan mengenai strategi untuk menyerang dan menguasai kedua wilayah itu pun dimulai hari ini, tepat 1 minggu dari kepergian Lin Fan ke alam rendah waktu itu yang artinya, hari ini adalah hari di mana penyerangan itu akan dilakukan. Di mana saat ini di depan Sakte Kalajengking Hitam, sudah berbaris rapi puluhan ribu pasukan sekte yang memiliki kekuatan sama rata yaitu alam penguasa membuat pemandangan itu sangat menakjubkan. Apalagi di mata seorang Bing Tianzhen dan juga Bing Zuan yang saat ini memiliki kekuatan di bawah mereka semua. Sementara di tempat lain, saat ini nampak Lin Juan tengah ditempeli terus-menerus oleh King Sui setelah ia mengetahui siapa sebenarnya dia, setelah berakhirnya latihan tertutupnya kemarin. Dan sejak saat itu King Sui terus bersama dengan Lin Juan bahkan keduanya nampak langsung sangat akrab. Itu terjadi karena di masa lalu keduanya pernah menjalin hubungan pertemanan, sementara yang lainnya hanya melihat interaksi keduanya tanpa mencampurinya. Ayah dan Paman Sui akan bertugas untuk menaklukkan wilayah utara tempat klan Tian berada, itu karena ayah sudah sangat paham dengan wilayah di sana, yang akan dibantu oleh pasukan milik Paman Sui yang sudah bersiap di kota-kota yang ada di sana.
Sementara aku Paman Zhenhou dan yang lainnya termasuk juga pasukan serigala pembantaiku itu akan bergerak ke arah selatan untuk menaklukkan wilayah itu dan nantinya akan langsung diserahkan pada kakek Tianzhen untuk mengambil alih kekuasaan di tempat itu karena itu adalah haknya yang diambil pasca oleh Dong Fengyin dan Feng Louzi di masa lalu. Sampai di sini apakah ada yang keberatan dengan pengaturan yang sudah aku buat ini? Ucap Lin Fan yang kini sudah berdiri di depan semua orang setelah menjelaskan panjang lebar mengenai itu. Lin Fan pun tak lupa menanyakan apakah ada yang tidak setuju dengan rencananya itu, karena bagaimanapun ia harus menghormati pendapat para orang tua yang ada di hadapannya saat ini, meski ia sebelumnya sudah ditunjuk menjadi pemimpin di penyerang kali ini. Tidak masalah, aku dan saudara Sui akan segera membereskan Tian Wufeng dan para pengikutnya di wilayah utara. Setelah itu kami berdua akan langsung bergerak ke selatan untuk ikut bermain dengan mereka. Orang-orang yang bertanggung jawab atas penderitaanku dan istriku di masa lalu, jawab Lin Juan langsung setuju dengan pembagian yang Lin Fan atur itu. Ia juga langsung menyusun rencana untuk membunuh Tian Wufeng dan antek-anteknya di wilayah utara dengan secepat mungkin agar ia bisa bergabung dengan yang lainnya di wilayah selatan untuk ikut bermain dengan mereka yang menjadi dalang di balik kejatuhannya dulu. Di mana belakangan ini Lin Juan ketahui dari informasi yang Lin Fan berikan jika pemilik racun yang membuatnya lemah ratusan tahun lalu itu milik sakte yang berada di wilayah selatan yang bekerja sama dengan klan Tian yang saat itu bersekongkol dengan dua orang pengkhianat klan Xinye dan klan Ling tempat Ling Hua berasal. Racun itu juga yang menjadi penyebab hancurnya kebahagiaan keluarga kecilnya saat itu, di mana Ling Hua harus mengubur harapannya untuk bisa memiliki buah hati karenanya. Maka dari itu Lin Juan tidak akan melepaskan satupun orang yang berhubungan dengan sakte itu nantinya khususnya Feng Louzi yang akan menjadi target utamanya nanti. Jika begitu kami berdua akan langsung berangkat sekarang. Ucap Lin Juan lagi kemudian menoleh ke arah King Sui, setelah itu keduanya langsung lenyap dari hadapan semua orang yang ada di sana. Hanya menyisakan hembusan aura dari tubuh keduanya, yang mana itu adalah aura dari dua kekuatan yang sama yaitu alam setengah dewa. Membuat semua orang yang ada di sana kecuali Lin Fan, langsung saling pandang setelah itu hanya bisa mendesah setelahnya, karena kekuatan mereka semua masih kalah jauh dengan dua orang yang baru saja pergi itu. Bab 202. Sejauh itukah perbedaan kekuatan di antara kita? Ucap Zhenhou dengan raut wajah sedihnya menatap ke tempat terakhir kali keduanya berada. Setidaknya saudara masih tidak tertinggal terlalu dari mereka berdua. Sementara itu lihatlah kami berdua, di mana aku dan leluhur sudah lama saling mengenai di tempat sebelumnya dengan saudara Juan namun perbedaan kekuatan di antara kita sangatlah jauh. Jangankan untuk dibandingkan dengannya. Untuk sekedar berdiri sejajar dengan mereka para pemuda yang menjadi pasukan saat ini pun kami berdua masihlah tidak bisa, ucap Bing Zuan buka suara setelah mendengar ucapan dari Zhenhou sebelumnya yang nampak tertekan dengan perbedaan kekuatan antara dirinya dan Lin Juan dan King Sui. Lalu bagaimana dengan dirinya dan juga Bing Tianzhen yang bahkan untuk mencapai alam penguasa pun masih cukup jauh? Sementara para pemuda yang menjadi pasukan di tempat itu saat ini sudah memiliki kekuatan di alam itu, bahkan kelompok serigala pembantai milik Lin Fan sudah memiliki kekuatan jauh di atas itu. Ayah Zuan dan kakek Tianzhen tenang saja, setelah masalah ini selesai, ayah dan kakek bisa langsung fokus dengan kultivasi untuk mengejar ketertinggalan tersebut, jadi tidak usah merasa rendah di antara semua orang yang ada di Disney. Karena posisi ayah dan kakek akan selamanya berada di atas kami para anak-anak muda ini, ucap Lin Fan menghibur Bing Zuan dan Bing Tianzhen yang saat ini masih menjadi orang terlemah di antara semua orang yang berkumpul di sini. Faner terima kasih, ucap Bing Tianzhen dan Bing Zuan penuh haru, karena pemuda yang sudah menjadi bagian dari keluarganya itu begitu menghargai dan menghormati keduanya layaknya orang tuanya sendiri. Sebaiknya kita langsung menuju selatan. Jangan membuang waktu lagi, jika tidak ayah dan Paman Sui benar-benar akan mendahului kita nantinya. Kemudian setelah mengatakan itu Lin Fan pun membagi setiap kelompok untuk bergerak serempak nantinya ke segala penjuru wilayah selatan, dengan dipimpin oleh Zhenhou dan Mou bersaudara setiap di setiap kelompoknya. Sementara untuk wilayah pusat atau wilayah kerajaan Dong dan Sakte Mawar Neraka,
akan diambil alih oleh Lin Fan langsung bersama pasukan serigala pembantainya, kemudian mereka pun langsung bergerak bersama sesuai dengan pembagian kelompok sebelumnya menuju wilayah selatan. Dan untuk penyerangan kali ini, mereka para wanita sengaja Lin Fan tidak ikut sertakan, selain karena ada si kecil yang tidak mungkin mereka tinggal. Ada alasan lain untuk hal itu yaitu agar mereka bisa menjaga sakte selama kepergian mereka semua, namun bukan berarti Lin Fan akan membiarkan mereka begitu saja. Karena di sakte sudah King Sui tempatkan beberapa puluh orang kepercayaannya untuk menjaga mereka semua dari balik bayangan, guna mengantisipasi takut ada sesuatu hal yang tidak bisa ditangani oleh mereka. Wilayah Utara. Saat ini Lin Juan dan King Sui sudah tiba di kota pertama wilayah itu, di mana di sana keduanya langsung disambut oleh orang-orang yang ditempatkan oleh Lin Fan untuk menjaga kota itu. Juga di sana ternyata sudah ada puluhan orang dari kerajaan Qing yang ternyata sudah menyebar hingga ke tempat terpencil ini. Dengan itu King Sui dan Lin Juan pun langsung membawa puluhan orang milik King Sui itu untuk bergerak menuju kota-kota yang masih belum Lin Fan taklukkan sebelumnya. Dan selama perjalanannya itu ribuan pasukan King Sui yang sudah menyebar di seluruh kota di wilayah utara pun langsung bergabung mengikuti keduanya sehingga membuat pergerakan pasukan dalam jumlah besar itu pun membuat wilayah utara gempar. Apalagi terlihat sosok King Sui bersama orang bertopeng yang menjadi pemimpin langsung dari ribuan kelompok tersebut. Kemudian atas perintah asing Sui ribuan pasukan itu dipecah lagi untuk memangkas waktu. Setelah itu dengan cepat ribuan pasukan itu menyebar ke segala arah dan mulai membantai siapapun yang memiliki hubungan dengan klan Tian tanpa sisa, baik itu sakte, klan ataupun kelompok-kelompok yang terbentuk di bawah kekuasaan klan Tian. Menjadikan pagi itu sebagai hari paling mencekam di wilayah utara. 2 jam kemudian, hanya butuh waktu sesingkat itu bagi Lin Jun dan King Sui bersama ribuan pasukannya itu untuk melenyapkan semua kekuatan yang berhubungan dengan klan Tian. Dan saat ini keduanya beserta ribuan pasukannya itu sudah mengepung wilayah klan Tian dan bersiap untuk menuntaskan penyerangan kali ini. Brak! Dengan sekali tendang pintu gerbang besar yang menjadi pintu masuk ke dalam bangunan besar yang merupakan tempat tinggal Tian Wufeng dan orang-orangnya. Kemudian tanpa menunggu lama, Lin Juan dan King Sui pun langsung bergerak bersama masuk ke dalam. Mereka langsung beraksi seperti dewa kematian yang terus saja membunuh siapapun yang ada di dalam bangunan besar itu, namun keduanya harus kecewa karena hingga tidak ada satupun orang yang tersisa di sana, mereka masih tetap tidak menemukan keberadaan Tian Wufeng, yang sepertinya memang tidak ada di tempat itu. Sial, pasti orang bodoh itu saat ini tengah berada di wilayah selatan berkumpul dengan dua saudara bodohnya itu, umpat Lin Juan karena tidak menemukan buruannya itu. Dan saat ini di sekitar keduanya hanya ada mayat-mayat yang bergelimpangan tanpa ada satupun yang lolos dari pembantaian yang dikalian oleh keduanya. Saudara bagaimana? Tanya King Sui pada Lin Juan, karena saat ini sudah tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan di tempat ini, mengingat semua penghuninya sudah habis dibantai sebelumnya. Mendengar pertanyaan itu Lin Juan diam sebentar sebelum menjawabnya. Tolong saudara perintahkan anak buah saudara untuk membersihkan semua kekacauan sebelumnya di wilayah utara ini, dan satu lagi bersihkan juga tempat ini karena aku tidak mau mayat-mayat ini terlalu lama mengotori tempat ini. Kalau hanya itu tidak perlu diminta pun para anak buahku di luar sana sudah melakukannya, jawab King Sui menanggapi langsung ucapan Lin Juan sebelumnya. Mendengar itu Lin Juan pun menganggukkan kepalanya dengan perasaan puas atas kinerja orang-orang yang dibawa King Sui itu. Setelah itu ia pun langsung membuka suara lagi. Jika begitu, tunggu apa lagi ayo kita temui ketiga B asteris jingan itu. Setelah mengatakan itu, tubuh Lin Juan pun langsung menghilang dari sana yang kemudian diikuti oleh King Sui yang juga melakukan hal yang sama. Wilayah Selatan. Saat ini salah satu kelompok yang berada di bawah pimpinan Mo yang tengah berada di depan reruntuhan peninggalan masa lalu, di mana tempat itu sangatlah luas yang menandakan jika sebelum menjadi reruntuhan seperti saat ini, tempat itu merupakan kawasan yang sangat mewah dan besar, terlihat dari sisa-sisa potongan pilar-pilar besar berwarna putih yang sudah berlumut yang masih bisa mereka tentukan di sana. Semuanya aku kembali, Duk.
Tak lama kemudian terlihat seseorang muncul dari belakang Mo yang menyerobot berjalan ke depan, kemudian tanpa diduga orang itu langsung menjatuhkan kedua lututnya ke tanah kemudian bersujud ke tanah menghadap lurus ke arah reruntuhan di depannya dengan tubuh bergetar. Orang tersebut adalah Bing Tianzhen yang saat ini wajahnya sudah dipenuhi dengan air mata karena setelah ratusan tahun berlalu setelah kejadian itu, akhirnya ia bisa menginjakkan kakinya lagi di tempat asalnya, tepatnya di wilayah klan Bing, yang saat ini sudah menjadi reruntuhan di depannya. Hatinya sangat hancur melihat semua itu. Pasalnya sebelum kepergiannya saat itu bersama dua anak kecil yang merupakan Bing Zuan dan Bing Xianmu atas perintah patriark klan, keadaan klannya bisa dibilang masih utuh. Tapi saat ini di depan matanya sendiri bangunan megah nan indah itu kini sudah menjadi tempat mati seperti ini. Bab 203. Zuaner, kemarilah, berilah penghormatan pada semua orang yang berjuang di tempat ini untuk mempertahankan kehormatan klannya. Selain itu demi membuat kita bertiga selamat dari bencana waktu itu mereka semua harus berakhir terkubur bersama di sini. Bing Tianzhen yang masih dalam keadaan berlutut di tanah itu pun menoleh meminta Bing Zuan yang masih termenung di tempatnya itu untuk melakukan hal yang sama seperti apa yang ia lakukan saat ini. Leluhur, jangan bilang di depan kita ini adalah... Bing Zuan dengan nafas memburu bertanya pada Bing Zuan di sela langkahnya guna memastikan apa yang ada di kepalanya saat ini. Benar, apa yang kamu lihat saat ini adalah tempat di mana dahulu kamu dilahirkan, karena ini adalah reruntuhan klan terbesar dan terkuat di wilayah selatan di masa lalu, klan Bing. Jawab Bing Tianzhen dengan wajah yang masih dibasahi oleh air mata. Sementara untuk Bing Zuan yang mendengar itu pun langsung bergegas ke tempat Bing Tianzhen berada dan langsung menjatuhkan tubuhnya ke tanah seraya membenturkan kepalanya dengan tangis memilukan terdengar mulutnya. Membuat Mo Yang dan pasukan yang ada di belakang keduanya sangat miris melihat keduanya itu, kalian semua berlutut. Perintah Mo Yang dengan lantang pada pasukannya itu, membuat mereka semua dengan serempak langsung menjatuhkan lutut mereka ke tanah. Kemudian Mo Yang pun melakukan hal yang sama di mana ia langsung menjatuhkan tubuhnya di belakang Bing Tianzhen dan Bing Zuan. Melihat apa yang dilakukan oleh Mo Yang dan pasukannya saat ini, Bing Zuan dan Bing Tianzhen pun langsung terharu sebab mereka merasakan seperti memiliki keluarga lagi. Sementara di tempat lain, tapi masih di wilayah selatan. Kelompok lain yang dipimpin oleh Zhen Ho kini tengah beraksi membantai klan-klan yang memiliki hubung dengan kerajaan Dong dan Sakte Mawar Neraka. Bukan hanya itu, Zhen Ho yang sebelumnya sudah diberitahu oleh Bing Tianzhen mengenai beberapa sakte menengah yang dahulu memiliki andil dalam kejatuhan klannya itu pun langsung Zhen Ho datangi satu persatu kemudian ia ratakan dengan tanah. Pada awalnya kelompoknya itu sedikit kesulitan sebab sekte-sekte itu sudah berada di alam ini cukup lama, yang tentunya kekuatannya pun tidaklah main-main, namun beruntungnya kelompok Mo Hui, dan juga kelompok Mo Rui juga mendatangi tempat yang sama dengan kelompok Zhen Ho saat ini sehingga dengan bergabungnya ketiga kelompok itu sakte tersebut bisa ditaklukkan dan dihapus keberadaannya untuk selamanya. Kemudian ketiganya terus melakukan hal yang sama, membuat wilayah selatan mencekam akibat ulat mereka itu, apalagi berita mengenai penaklukan itu bukan hanya terdengar dan berasal dari jalur yang dilalui oleh ketiga kelompok itu. Namun kini hampir semua wilayah selatan mendapatkan tindakan yang sama. Membaut ketiga orang yang saat ini tengah berada di dalam istana megah kerajaan Dong tak henti-hentinya mengumpat, sebab sebelumnya ketiganya tengah membahas masalah wilayah utara yang sebelumnya ditaklukkan oleh Raja Sui dan pasukannya. Kini tiba-tiba giliran wilayah selatan yang mendapatkan perlakuan yang sama, dan itu dilakukan oleh pasukan dari Sakte Kalajengking Hitam wilayah barat dan juga satu kelompok yang tampil mencolok dengan mengendari serigala hitam sebagai tunggangannya. Biar, Ark, dengan amarah yang meluap-luap salah satu dari ketiga orang itu yang tak lain adalah Dong Fengyin itu pun melampiaskan kemarahannya pada benda-benda yang ada di meja di depannya. Apapun yang bisa ia lemparkan semuanya ia ambil dan ia lemparkan ke segala arah membuat tempat itu kacau balau dengan pecahan barang-barang sebelumnya berserakan di mana-mana. Rupanya ketakutan kita sebelumnya kini terbukti, dan ketiga kekuatan itu kini tengah bergerak bersama untuk melawan kita bertiga, dan kini hanya tersisa kerajaan ini dan Sakte Mawar Neraka yang masih belum mereka sentuh.
dan itu tak akan lama lagi karena posisi mereka saat ini sudah sangat dekat dengan posisi kita. Ucap Dong Fengyin dengan raut wajah lesu, karena ia tidak pernah membayangkan jika Raja King Sui akan bergerak secara pribadi seperti ini untuk melawan mereka bertiga, dan parahnya saat ini wilayah utara sudah dalam genggamannya. Dan hanya tinggal menunggu waktu saja bagi wilayah kekuasaannya ini untuk jatuh juga ke tangan mereka yang saat ini sudah mulai mendekati wilayah kerajaannya. Tidak ada jalan lagi saudara, aku akan memanggil semua murid-muridku untuk berkumpul di istana ini. Ayo kita sambut para bajingan itu dengan meriah di sini. Apakah mereka pikir setelah berhasil menaklukkan wilayah utara dan berbagai kekuatan di wilayah selatan ini mereka sudah merasa sudah menjadi penguasa di wilayah ini? Juga untuk kamu saudara Tian, tenanglah, setelah kita di sini berhasil melumpuhkan orang-orang bodoh yang ada di wilayah ini, maka selanjutnya kita akan bergerak langsung ke utara untuk membuat perhitungan pada King Sui sialan itu. Apakah dia pikir hanya dengan memiliki kekuatan di alam setengah dewa dia mampu melakukan apapun di Disney? Negan marah Feng Louzi menyampaikan apa rencananya pada Dong Fengyin dan Tian Wufeng, kemudian setelah itu ia langsung bergegas menuju saktenya untuk membawa semua murid terkuatnya untuk berperang melawan Zhen Ho dan pasukannya yang sebentar lagi tiba di tempat ini. Setelah kepergian Feng Louzi, Dong Fengyin pun langsung merubah raut wajahnya yang sebelumnya suram itu menjadi seringai kejam di bibirnya, karena menurutnya apa yang dikatakan oleh saudaranya Feng Louzi itu sangatlah benar, tidak mungkin bagi Zhen Ho dan kelompoknya saat ini untuk bisa menaklukkan kerajaannya jika kerajaannya sudah bergabung dengan Sakte Mawar Neraka, justru mereka akan menyerahkan nyawa mereka secara cuma-cuma jika masih berani datang ke tempat ini. Ayo saudara bantu aku untuk menyiapkan para pasukanku, kita berikan kejutan yang tak terlupakan pada Zhen Ho dan pasukannya itu, juga aku sudah tidak sabar untuk membunuh kelompok serigala sialan itu dengan tanganku sendiri, sebab akibat ulah mereka lah rencana yang sudah kita bertiga susun selama ini hancur begitu saja. Dong Fengyin pun mengajak Tian Wufeng yang dari tadi masih diam tanpa membuka suara setelah mendengar runtuhnya wilayah kekuasaannya dari King Sui itu keluar dari ruangan itu. Kemudian langsung membagi tugas di mana pasukan istana mereka bagi menjadi dua. Dong Fengyin mulai memimpin pasukannya untuk mencegah pasukan Zhen Ho secara langsung, sementara Tian Wufeng langsung membawa sisanya untuk menjadi pasukan pengepung yang nantinya akan bertugas untuk menyergap pasukan Zhen Ho dari belakang. Tak lama kemudian Feng Louzi pun juga sudah tiba di istana dengan puluhan ribu pasukan murid sakte bersamanya. Sama seperti sebelumnya, pasukan itu langsung memecah menjadi dua, kemudian bergabunglah bersama pasukan yang dibawa oleh Tian Wufeng dan Dong Fengyin sebelumnya. Sementara untuk Feng Louzi sendiri ia kini berjalan beriringan bersama Dong Fengyin memimpin pasukan untuk menyambut kedatangan pasukan yang dibawa Zhen Ho secara langsung. Bab 204. Saat ini kelompok yang dipimpin oleh Mo yang tidak lagi melakukan penaklukan seperti sebelumnya, sebab mereka kini tengah melakukan kegiatan lain yaitu membersihkan area reruntuhan tempat klan Bing berada. Hal itu dilakukan karena Bing Tianzhen ingin membangun kembali tempat itu seperti di masa lalu. Cukup lama mereka melakukan pembersihan itu hingga tempat yang awalnya cukup berantakan itu kini sudah bersih tanpa ada lagi sisa-sisa reruntuhan dari bangunan di masa lalu. Kemudian mereka juga membangun satu kawasan khusus di sudut area luas tempat itu, di mana di sana kemudian didirikan satu pilar putih menjulang cukup tinggi yang diambil dari sisa-sisa pilar bangunan megah klan Bing terdahulu, dan di pilar tersebut terdapat ukiran nama-nama anggota klan Bing yang gugur di masa lalu. Kemudian setelah itu Bing Tianzhen langsung memimpin mereka semua untuk memberikan penghormatan terakhir pada monumen itu sebelum pergi dari sana untuk melanjutkan perjalanan mereka ke wilayah kerajaan Dong guna berkumpul dengan kelompok yang lainnya. Sementara itu di lain tempat, saat ini Lin Fan yang memimpin pasukan serigala pembantainya dengan menunggangi King Lang sudah bergabung dengan pasukan Zhen Ho, dan 8 pasukan Mo bersaudara, hanya pasukan Mo yang saja yang belum tiba di sana. Kita langsung menuju ke wilayah kerajaan Dong, tidak perlu menunggu Paman Mo yang dan kelompoknya,
karena kemungkinan mereka saat ini tengah mengunjungi reruntuhan klan Bing, ucap Lin Fan memberikan arahan pada semua kelompok yang sudah berkumpul bersama pasukannya saat ini, kemudian ia pun melanjutkan ucapannya lagi. Tapi sebelum kita semua menuju ke sana, aku ingin kalian semua bergerak ke arah luar wilayah kerajaan Dong, sisir daerah itu, dan jika kalian menemukan pasukan musuh yang ditempatkan di sana maka langsung bunuh saja. Tapi ingat jika ada individu kuat yang bersama mereka maka kalian jangan menyerang dengan terpisah bergeraklah bersama dengan begitu kalian tidak bisa ditumbangkan selama orang kuat itu hanya seseorang diri. Sampai di sini apakah kalian mengerti maksudku? Tanda tanya petik 2. Ucap Lin Fan memberikan instruksi. Tambahan pada 25 anggota serigala pembantainya ia melakukan itu karena ia memiliki firasat jika saat ini ada musuh yang sengaja berada di luar area kerajaan untuk menyergap kelompoknya, jika nanti mereka lengah akibat pecahnya perang di sana. Jadi dengan mengutus pasukan pribadinya itu maka masalah tersebut akan bisa teratasi. Meski ada musuh kuat sekalipun disaja itu tidak akan jadi masalah selama pasukannya itu bergerak secara berkelompok maka kekuatan mereka akan bertambah berkali-kali lipat, karena sebelumnya sudah ia ajarkan formasi pertempuran secara berkelompok ataupun individu pada pasukannya itu. Kami mengerti saudara. Kami mengerti ketua, jawab King Yulong, dan yang lainnya. Pergilah. Mendengar nada percaya diri dari pasukannya Lin Fan pun langsung melambaikan tangannya meminta mereka agar langsung bergerak seperti perintahnya sebelumnya, kemudian setelah itu 25 serigala hitam itu pun langsung melesat membawa tuan mereka di punggungnya, meninggalkan Lin Fan dan yang lainnya. Setelah itu Lin Fan dengan King Lang pun langsung memulai perjalanannya menuju kawasan kerajaan Dong, diikuti Zhen Ho dan yang lainnya. Mereka ternyata benar-benar berani datang ke tempat ini, ucap Dong Fengyin mencibir saat ia merasakan pergerakan banyak sekali aura ke arahnya. Orang-orang bodoh itu, terlalu meremehkan sakte mawar neraka milikku. Apakah mereka pikir karena bisa menetralkan racun sebelumnya mereka akan bisa melakukan itu untuk kedua kalinya? Benar-benar konyol. Lihatlah setelah ini aku akan menunjukkan pada mereka semua tentang kekuatan racun itu sesungguhnya. Feng Laozi yang mendengar ucapan dari saudara sumpahnya itu langsung mendengus dingin, kemudian muncul seringai kejam di bibirnya karena ia udah menyiapkan sesuatu yang belum ia keluarkan sebelumnya, khusus untuk menyambut kedatangan Lin Fan dan rombongannya itu. Tak lama kemudian gemuruh langkah kaki pun terdengar dari kejauhan yang menandakan jika saat ini Lin Fan dan yang lainnya sudah sangat dekat bahkan sudah terlihat berada di depan pasukan besar yang dipimpin oleh Dong Fengyin dan Feng Laozi saat ini. Melihat itu Feng Laozi dan Dong Fengyin pun langsung memberikan kode pada pasukan besar di belakangnya untuk bersiap, terutama pasukan dari Sakte Mawar Neraka. Oh! Apakah sebegitu takut matinya saudara kalian itu sehingga kalian sampai menyembunyikannya saat ini, di mana penguasa wilayah utara yang pengecut itu, apakah di tempat ini pun ia masih akan melakukan hal yang sama dengan apa yang terjadi di wilayah utara sebelumnya? Jika begitu aku hanya bisa bersimpati untuk kalian berdua karena sudah memiliki saudara yang penakut seperti itu. Tidak melihat keberadaan Tian Wufeng di antara kedua orang yang saat ini berdiri di depan pasukan besar di depannya saat ini, membuat Lin Fan menjadikan itu sebagai langkah awal untuk memulai perang kali ini, dengan langsung memprovokasi keduanya dengan kata-katanya. Mendengar ucapan menusuk itu, Feng Laozi dan Dong Fengyin pun langsung menatap ke arah Lin Fan yang tengah duduk dengan gagahnya di atas King Lang dengan tatapan membunuhnya. Karena sudah berani-beraninya menghina saudaranya, tapi meski begitu tidak ada kata yang keluar dari mulut keduanya. Hingga tak lama kemudian Feng Laozi pun akhirnya membuka suaranya, kau pemimpin dari kelompok serigala gila itu bukan? Lalu di mana pasukan bodohmu itu? Apakah mereka takut untuk melawan kami sehingga mereka lari ketakutan dan sengaja menghindari perang kali ini? Ucapnya sinis ke arah Lin Fan. Berusaha memancing emosi lawannya seperti apa yang dilakukan oleh Lin Fan tadi padanya. Namun yang ia tidak tahu adalah sosok yang ia ajak bicara saat ini bukanlah sosok bodoh yang dengan mudahnya terprovokasi hanya dengan kata-kata konyol seperti itu. Untuk apa kau mencari pasukanku? Lebih baik kau bawa saja saudara pengecutmu ini kemari agar aku bisa langsung membunuhnya di Disney rapat di depan matamu.
Agar nantinya aku bisa menggantung mayatnya di depan gerbang klan Tian di wilayah utara agar semua rakyat di sana tahu jika pemimpin pengecutnya itu sudah mati, jawab Lin Fan dengan datar. Bahkan terkesan seperti tengah malas untuk berbicara dengan lawan bicaranya membuat Feng Louzi yang sudah berusaha menahan amarahnya dari awal pun tidak tahan lagi. Kau akan membayar semuanya setelah ini Beatrice Jingan, teriaknya dengan penuh amarah. Kemudian ia pun langsung memberikan kode kepada pasukannya untuk bersiap melepaskan sesuatu yang sudah mereka siapkan sebelumnya. Bab 205. Paman bawa mereka semua mundur terlebih dahulu, jaga jarak dariku, jangan ada yang maju sebelum aku memerintahkan kalian untuk maju kembali. Melihat gerak-gerik dari Feng Louzi itu, Lin Fan pun langsung meminta Zhen Ho untuk memimpin semuanya untuk mundur menjauhinya, karena ia takut mereka semua tidak bisa menghindari serangan yang disiapkan oleh Feng Louzi dan pasukannya itu sebentar lagi. Terlebih mereka terkenal dengan racunnya, jadi ia mencegah sesuatu yang buruk terjadi dengan meminta mereka semua mundur terlebih dahulu. Sementara di sisi Feng Louzi yang melihat Lin Fan meminta pasukan di belakangnya untuk mundur pun hanya menampilkan senyum mengejek di bibirnya, kemudian ia pun langsung mengangkat tangannya. Kalian semua bersiaplah untuk mati, seringai keji muncul di bibirnya. Saat mengatakan itu kemudian Feng Louzi pun langsung melambaikan tangannya ke depan. Yang kemudian diikuti oleh lesatan ribuan bola berwarna hijau kehitaman melesat ke udara melewati kepalanya menuju tempat Lin Fan berada. Tak lama kemudian ribuan bola tersebut meledak di udara tepatnya berada di atas kepala Lin Fan membuat udara di sekitarnya langsung berubah menjadi hijau kehitaman namun tak lama setelah itu udara kembali jernih seperti sebelumnya, seperti memang tak pernah terjadi apa-apa di sana. Setelah itu terdengarlah suara tertawa dari pihak Feng Louzi dan kelompoknya, karena dengan menghilangnya warna kehitaman hijau di udara sebelumnya itu, maka pesta yang mereka rencanakan itu sudah resmi dimulai. Sebab bola-bola sebelumnya itu merupakan racun mematikan milik saktenya yang sudah ia racik dengan campuran berbagai herbal yang akan bisa menyatu dengan udara saat bola tersebut pecah, yang artinya racun tersebut tidak akan bisa dideteksi oleh lawannya, yang memungkinkan semua lawannya itu akan menghirup udara beracun tersebut tanpa bisa mereka sadari. Karena sibuk merayakan perayaan kemenangan dengan tertawa bersama pasukannya, Feng Louzi pun sampai-sampai tidak menyadari jika saat ini Lin Fan sudah tidak ada lagi di atas tubuh King Lang. Melainkan sudah terbang di udara tepatnya kini ia sudah berada di tempat ledakan ribuan bola beracun sebelumnya. Dan kini posisi Lin Fan tengah merentangkan kedua tangannya ke samping. Benar-benar racun yang sangat kuat bahkan jauh lebih kuat dari racun yang aku temui sebelumnya. Akan sangat merepotkan jika tidak langsung aku hilangkan, jadi mari mulai untuk menyerap udara beracun yang melimpah ini. Lin Fan yang merasakan udara di sekitarnya sangat beracun pun hanya bisa mendesah pada dirinya sendiri, karena bisa dipastikan jika tidak ada dirinya di tempat ini, maka tidak akan ada lagi yang bisa selamat dari bencana ini. Karena selain racun tersebut sangat mematikan, mereka pun tidak bisa melihatnya karena racun ini benar-benar bercampur dengan udara tanpa meninggalkan aroma ataupun warna sedikit pun. Kemudian, tiba-tiba udara di sekitarnya langsung berputar-putar dengan ganasnya, menjadikan tubuh Lin Fan sebagai pusatnya, membuat semua mata memandang ke arahnya, bahkan Feng Louzi dan kelompoknya pun langsung memfokuskan pandangannya juga ke sana, tidak lagi tertawa seperti sebelumnya. Serap. Setelah kata itu terdengar di telinga semua orang. Kejadian menakjubkan pun terjadi, di mana udara yang awalnya berputar-putar dan mengamuk mengelilingi tubuh Lin Fan sebelumnya pun langsung hilang begitu saja. Digantikan dengan pergerakan udara dari seluruh penjuru tempat itu yang tiba-tiba mengarah ke satu titik yang sama yaitu tubuh Lin Fan itu sendiri membuat Feng Louzi dan orang-orangnya melongo tak percaya melihat itu, sebab mereka tahu jika udara-udara itu telah bercampur dengan racun mematikan yang sudah mereka lepaskan sebelumnya. Tapi kini di depan mata kepala mereka sendiri orang bertopeng itu menyerap udara beracun tersebut dengan gila-gilaan ke dalam tubuhnya, yang bahkan untuk Feng Louzi yang sudah berurusan lama dengan racun itu pun tidak akan seberani itu untuk melakukannya. Untuk beberapa waktu Feng Louzi masih terpaku di tempatnya sambil terus memperhatikan Lin Fan yang masih melayang di udara sambil terus menyerap udara beracun itu.
Hingga kemudian ia merasakan luapan energi yang sangat besar muncul dari dalam tubuh orang bertopeng yang ada di udara itu membuatnya langsung sadar jika orang tersebut bukanlah dengan sengaja menjadikan tubuhnya tumbal untuk menyerap semua racun itu untuk menyelamatkan pasukannya. Namun karena alasan lain dan alasan itu adalah karena memang racun tersebut sangat berguna bagi tubuhnya. Terbukti saat ini nampak orang bertopeng tersebut melakukan terobosan begitu saja hanya dalam waktu sesingkat itu. Ya meski ia tidak tahu ada di ranah apa orang tersebut saat ini, namun ia sangat yakin apa yang ia rasakan sebelumnya adalah aura dari seseorang yang memang baru saja menerobos ranah. Kalian semua cepat serang orang itu, jangan sampai dia berhasil menyerap racun itu lebih dari ini. Dengan gugup dan bercampur emosi, Feng Louzi pun langsung memerintahkan semua pasukannya itu untuk menyerang Lin Fan untuk menggagalkannya menjadi lebih kuat daripada ini. Juga ia tidak mau racun yang sudah ia buat dengan susah payah itu malah dijadikan sumber daya kultivasi oleh musuhnya. Betapa memalukannya itu. Swoosh! Boom! Serangan pembuka langsung dilepaskan oleh salah satu anggota dari pasukan milik Sakte Feng Louzi yang ditujukan pada Lin Fan yang saat ini masih melayang di udara, namun serangan tersebut bisa digagalkan oleh serangan lain, yang langsung menghantam dan menghentikan serangan itu. Yang kemudian terlihatlah Zhen Ho yang kini sudah berdiri di udara tak jauh dari posisi Lin Fan, seraya menampilkan raut wajah marahnya menatap ke arah orang yang melakukan serangan sebelumnya. Kau ternyata sama pengecutnya dengan Tian Wu Feng sialan itu, bahkan dengan tidak tahu malunya kamu memerintahkan bawahanmu untuk menyerang seseorang yang bahkan tidak bergerak sedikit pun dari tempatnya, benar-benar persaudaraan yang sangat menjijikkan. Zhen Ho yang sudah muak dengan segala kelicikan yang dilakukan oleh Feng Louzi itu pun langsung membombardirnya dengan rentetan umpatan dari mulutnya. Membuat suasana di tempat itu menjadi semakin panas. Karena Feng Louzi dan Dong Fengyin sangat terhina dengan ucapan Zhen Ho itu. Kau orang lemah yang berlindung di balik nama besar pasukan serigala gila itu tidak berhak berbicara seperti itu pada orang kuat dan terhormat seperti kami ini. Juga apakah kau pikir sakte kecilmu itu akan bisa bertahan dari gempuran orang suruhan saudara Wu Feng waktu itu jika kau tidak mendapatkan bantuan dari mereka? Kau benar-benar terlalu memandang tinggi dirimu sendiri sampai kau lupa siapa orang yang kau hadapi saat ini. Cibir Feng Louzi pada Zhen Ho yang menurutnya terlalu melebih-lebihkan kekuatan kecilnya itu, padahal ia hanya berlindung di bawah ketiak pasukan serigala pembantai milik orang bertopeng yang masih melayang di udara itu. Kemudian setelah itu, ledakan aura Kaisar Suci Bintang 7 pun merembes keluar dari tubuhnya. Disusul oleh ledakan aura lain yang lebih kuat dari itu muncul di sampingnya yang mana itu adalah aura kekuatan milik Dong Fengyin yang memiliki kekuatan di alam Kaisar Suci Bintang 8. Membuat Zhen Ho dan Mo bersaudara langsung bersiaga dalam posisi siap tempur, karena dua kekuatan tersebut bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh pasukan sakte yang mereka bawa saat ini. Bab 206. Melihat kedua orang di depannya sudah serius dengan langkahnya untuk memulai bentrok kali ini, Zhen Ho pun langsung mengalihkan pandangannya pada Mo Rui dan ketujuh saudara lainnya. Kemudian ia langsung angkat suara untuk mengambil komando menggantikan Lin Fan yang masih dalam posisi melayang di udara tak jauh darinya. Namun jika diperhatikan dengan teliti sebenarnya Lin Fan sudah selesai dengan kegiatannya itu sebelum serangan yang diarahkan padanya sebelumnya. Namun ia memilih diam dan pura-pura masih dengan proses penyerapan udara beracun itu, untuk melihat langkah apa yang akan diambil Zhen Ho dan yang lainnya. Selain kami bersembilan, silahkan semuanya menjauhi tempat ini, karena kalian masih belum bisa bergabung dengan kami untuk melawan keduanya, jadi segera mundur dari sini. Perintah Zhen Ho pada semua pasukannya agar langsung mundur dari tempat itu, meninggalkan dirinya dan Mo bersaudara yang akan langsung melawan Feng Louzi dan Dong Fengyin yang nampak sudah mulai bersiap untuk menerjang ke arahnya yang saat ini cukup dekat posisinya dengan Lin Fan yang masih belum beranjak dari tempatnya. Mendengar perintah itu, mereka pun tanpa banyak bertanya langsung mundur cukup jauh dari sana, agar tidak menjadi beban bagi Zhen Ho dan yang lainnya. Kemudian Mo Rui dan yang lainnya pun langsung bergabung dengan Zhen Ho dan langsung berjejer lurus di depan tubuh Lin Fan sebagai pembatas bagi Feng Louzi dan Dong Fengyin dengan Lin Fan.
Sekumpulan Raja Suci seperti kalian benar-benar sangat bernyali untuk menghadapi kami berdua yang sudah berada di Kaisar Suci ini, namun tak apa, karena ini mau kalian maka kami berdua akan mewujudkannya dengan menjadikan kalian bersepuluh sebagai pembuka sebelum kami berdua melenyapkan semua pasukan yang kalian bawa itu. Ucap Feng Louzi dengan penuh penghinaan menatap ke arah Zhen Ho dan yang lainnya. Kemudian setelah itu ia saling tatap dengan Dong Fengyin. Setelah itu keduanya pun langsung melesat ke depan menuju ke arah Zhen Ho dan yang lainnya. Melihat itu Zhen Ho pun tersenyum tipis di bibirnya, kemudian langsung menyambut kedatangan keduanya itu dengan Mo Rui dan yang lainnya. Setelah itu pecahlah pertarungan antara dua Kaisar Suci melawan 9 Raja Suci itu, di mana Zhen Ho bersama 4 Mo bersaudara saling bekerja sama untuk melawan Dong Fengyin. Sementara untuk Feng Louzi terlihat melawan Mo Rui dibantu oleh ketiga saudaranya. Duar, brak, bruk. Keduanya terus diserang dari segala arah oleh Zhen Ho dan yang lainnya. Di bentrokan pertama mereka, awalnya Dong Fengyin masih menganggap jika Zhen Ho dan saudaranya itu adalah lawan yang lemah yang tidak perlu ia anggap dengan serius. Namun ternyata itu semua salah. Karena setelah berjalannya waktu Zhen Ho bersama keempat saudaranya itu mampu mengimbangi kekuatannya, bahkan terkesan mereka berlima yang kini tengah menekannya. Sementara di sisi Feng Louzi, ia masih terus meladeni serangan seragam dari Mo Rui dan ketiga saudaranya, namun serangan itu tidak seintens seperti yang dilakukan oleh Zhen Ho dan kelompoknya pada Dong Fengyin, membuat Dong Fengyin langsung serius dan mulai melepaskan seluruh kemampuan yang dimilikinya. Tak kusangka untuk melawan Raja Suci seperti kalian, aku Dong Fengyin harus dipaksa bertarung dengan serius seperti ini, ucap Dong Fengyin yang saat ini tengah mengambil jarak cukup jauh dari kelima lawannya itu. Sementara untuk Zhen Ho dan yang lainnya yang mendengar ucapan darinya hanya bisa tersenyum tipis tanpa berkomentar apapun untuk menjawabnya. Membuat Dong Fengyin langsung marah dengan itu karena ia merasa diabaikan oleh kelima lawannya itu. Kalian benar-benar tahu cara membuat orang murka ya, baiklah jika begitu maka akan aku tunjukkan pada kalian apa itu keputusasaan. Setelah mengatakan itu tubuh Dong Fengyin pun bersinar memancarkan dua warna yang berbeda yaitu merah dan putih, tapi meski begitu terlihat dua cahaya itu nampak terlihat tidak seimbang di mana cahaya berwarna merah lah yang nampak lebih terang dari cahaya putih yang keluar dari tubuhnya saat ini. Wush! Setelah itu ledakan aura kuat berkali-kali lipat dari sebelumnya merembes ke segala arah muncul dari tubuh Dong Fengyin. Membuat Zhen Ho dan yang lainnya langsung paksa bertahan dengan itu. Namun semua itu tak bertahan lama sebelum tubuh mereka berlima dipaksa turun dari udara dan mendarat dengan cukup kencang di tanah. Brak, 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 brak. Kejadian itu tentu saja langsung membuat Mo Rui dan yang lainnya yang bertarung dengan Feng Louzi di kejauhan langsung menatap ke arah mereka berlima dengan tatapan penuh khawatir. Sebab aura yang terpancar dari tubuh Dong Fengyin saat ini bukan lagi aura dari Kaisar Suci seperti sebelumnya, melainkan di atasnya yaitu aura dari kultivator yang sudah berada di alam setengah dewa, di mana ranah tersebut bukan lagi sesuatu yang bisa mereka berlima lawan. Fokuslah dengan pertarungan kalian sendiri. Brak, buff. Karena fokus mereka terganggu dengan kejadian yang menimpa Zhen Ho dan kelompoknya. Alhasil Feng Louzi dengan telak bisa mendaratkan kakinya tepat di dada Mo Rui dan yang lainnya secara cepat membuat mereka semua terpelanting di udara dan mereka berlima pun terbatuk darah dari mulutnya. Dua kejadian itu tentu saja tak luput dari penglihatan Lin Fan yang masih saja belum bergerak dari tempatnya. Namun meski begitu ia terus memperhatikan dua pertarungan di dua tempat berbeda itu dengan serius, agar ia bisa langsung bergerak jika sewaktu-waktu ada sesuatu yang membahayakan bagi mereka bersepuluh. Kembali ke tempat pertarungan Dong Fengyin yang sebelumnya melawan Zhen Ho bersama keempat saudaranya. Terlihat kini sosok Dong Fengyin berdiri dengan gagahnya di udara tepat di atas tubuh Zhen Ho dan yang lainnya yang masih dipaksa bertahan di tanah. Sial, ternyata ini masih belum cukup kuat, andai saja waktu itu aku mendapatkan kristal es abadi itu, mungkin saat ini elemen es milikku akan sama kuatnya atau bahkan lebih kuat dari elemen apiku saat ini.
Terdengar ucapan penuh kekecewaan dari mulut Dong Fengyin alih-alih merasa puas dengan apa yang terjadi pada Zhen Hou dan keempat saudaranya. Meski dalam posisi unggul, terlihat Dong Fengyin nampak tidak senang dengan itu, sebab ia tidak puas dengan kekuatannya saat ini, di mana dengan kekuatan setengah dewa yang ia keluarkan saat ini, seharusnya itu bisa langsung membunuh Raja Suci seperti Zhen Hou dan saudara-saudaranya itu menggunakan tekanan dari kekuatan yang dikeluarkan dari bantuan dua elemennya itu, namun kenyataannya malah sebaliknya. Pasalnya elemen es-nya sudah sangat lama tidak mengalami perubahan apalagi mau berevolusi menjadi lebih kuat seperti elemen api miliknya, alhasil kekuatan yang diperoleh dari kedua elemennya itu tidaklah maksimal. Padahal dulu ia sudah memiliki kesempatan untuk menjadi pemilik kekuatan elemen es terkuat di alam ini, dengan keberhasilannya membantai abis klan Bing. Namun ia harus kecewa karena apa yang ia harapkan dari kejatuhan klan Bing itu tidak ia capai, di mana kristal es abadi yang diincarnya tidak ada di sana, bahkan tidak ada jejak sedikit pun mengenai menghilangnya kristal itu. Karena kejadian itu dengan penuh amarah Dong Fengyin pun langsung menghancurkan tempat di mana klan Bing itu berada hingga menjadi reruntuhan seperti saat ini, dan itu ia lakukan setelah berhasil membunuh semua penghuninya tentunya. Bab 207. Lin Fan yang masih diam di tempatnya pun kini mulai memfokuskan perhatiannya dengan sangat serius ke arah Dong Fengyin yang tiba-tiba menaikkan dua ranah kultivasi dengan tiba-tiba seperti tadi. Kemudian ia pun menemukan alasannya di mana di dalam tubuh Dong Fengyin memiliki dua elemen yang berbeda yang memicu kenaikan tingkat kultivasinya itu, yaitu api dan es. Setelah mengetahui hal itu Lin Fan pun langsung menghilang dari tempatnya. Celing, sosok Lin Fan langsung muncul di dekat Zhen Hou dan yang lainnya kemudian langsung membawa mereka berlima pergi dari tempat itu menuju tempat pasukan sakte berada, tak berhenti di sana. Karena setelah itu ia pun kembali menghilang dari tempatnya, kali ini ia muncul di dekat Mo Rui dan yang lainnya yang saat ini masih bertarung dengan Feng Louzi. Kemudian tanpa aba-aba Lin Fan membawa mereka berempat tanpa memedulikan Feng Louzi yang menatap tajam ke arahnya. Paman semua pulihkan diri kalian dulu di Disney, untuk mereka berdua biar menjadi urusanku. Ucap Lin Fan pada Zhen Hou yang 9 Mo bersaudara yang berhasil ia pindah dari lokasi pertarungan sebelumnya. Kemudian tanpa menunggu jawaban dari mereka Lin Fan pun langsung menghilang lagi dari tempatnya. Dong Fengyin, Feng Louzi, sekarang akulah yang akan menjadi lawan kalian, ucap Lin Fan muncul di tempatnya sebelumnya. Membuat kedua orang yang disebut namanya itu dengan serempak melihat ke tempat suara itu berasal. Kau, sejak kapan? Tanya Dong Fengyin seraya mengarahkan telunjuknya pada Lin Fan, sebab ia sebelumnya sangat yakin jika matanya melihat sosok bertopeng itu masih bersama Zhen Hou dan yang lain yang baru berhasil diculiknya dari hadapan mata keduanya. Kalian berdua majulah, aku tidak memiliki banyak waktu untuk melakukan obrolan bodoh seperti ini. Tidak menggapai ucapan Dong Fengyin sebelumnya. Justru Lin Fan langsung menunjuk keduanya satu persatu agar langsung maju melawannya. Kurang ajar, saudara si biarkan aku sendiri yang mengurus orang bertopeng ini, sebaiknya kamu pimpin langsung semua pasukan kita untuk membunuh mereka yang berada di sana. Dengan marah Dong Fengyin langsung memerintah Feng Louzi untuk membawa pasukan yang mereka bawa sebelumnya untuk langsung bergerak maju melawan pasukan milik orang bertopeng yang ada di depannya kali ini. Yang kebetulan mereka saat ini tengah menjaga Zhen Hou dan yang lainnya yang masih menyembuhkan diri mereka setelah pertarungan dengan keduanya tadi. Sementara untuk dirinya langsung bergerak maju mendekati sosok Lin Fan yang sudah menantangnya tadi. Baiklah saudara, berhati-hatilah dan untuk mereka semua. Saudara percayakan saja padaku, karena aku akan memastikan jika tidak akan ada satupun dari mereka yang masih hidup setelah pertarunganmu dengan lawanmu itu selesai, juga pastikan untuk kamu menyiksanya terlebih dahulu sebelum membunuhnya jawab Feng Louzi dengan penuh percaya diri, tak lupa juga ia menatap ke arah sosok bertopeng yang tak jauh darinya dengan tatapan meremehkan, karena ia merasa sosok tersebut masih bukanlah lawan dari saudaranya itu. Kemudian setelah itu ia pun langsung pergi dari tempat itu meninggalkan keduanya, untuk memimpin pasukannya untuk menyerang pasukan sakte yang dibawa oleh Zhen Hou. Wush!
Sekali lagi pancaran dua warna keluar dari tubuh Dong Fengyin seperti sebelumnya. Ia langsung menggunakan kekuatan puncaknya itu agar bisa langsung membunuh Lin Fan, karena ia merasakan ada sesuatu yang buruk yang akan menimpa dirinya dan semua pasukannya jika ia berlama-lama di tempat ini. Entah apa itu, tapi yang jelas perasaan itu sangatlah membuatnya tidak nyaman. Melihat itu Lin Fan hanya mencibir di balik topengnya, kemudian ia menatap ke arah Dong Fengyin seraya berkata, "Kau menggunakan cara yang sama seperti yang kau gunakan sebelumnya untuk melawanku. Apakah kau pikir semua itu berguna untuk melawanku? Lihatlah, buka matamu baik-baik, akan aku tunjukkan kepadamu apa itu elemen api dan es yang sesungguhnya." Wuung, BRSSS. Setelah kata-kata keluar dari mulut Lin Fan, terdengar dengungan yang sangat nyaring di sana, di mana itu merupakan suara yang muncul dari gesekan udara yang terus berkumpul di sekeliling tubuh Lin Fan. Kemudian ledakan aura panas dan dingin yang sangat ekstrim menyapu ke segala arah, membuat hampir seluruh area luas itu pun merasakan tekanan dari kedua aura tersebut. Terlihat tubuh Lin Fan dikelilingi oleh api di sisi kanannya, sementara di sisi kirinya terdapat butiran-butiran salju yang terus bermunculan di sana, membuat Dong Fengyin melotot tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Sebab dua aura yang terpancar dari dalam tubuh orang bertopeng itu sangatlah ia kenali. Api hitam legendaris, dan elemen es yang sangat ia idam-idamkan itu kini muncul di depan matanya. Kemudian secara perlahan api hitam dan kristal es yang mengelilingi tubuh Lin Fan itu pun mulai menghilang, digantikan dengan perubahan pada warna rambutnya yang kini sudah berwarna hitam legam di sisi kanannya, sementara untuk sisi kirinya berwarna seputih salju. Sementara dua aura panas dan dingin itu masih terus terasa di tempat itu meski api hitam dan kristal es yang berada di kedua sisinya sudah hilang. Kemudian tatapan Lin Fan langsung mengunci ke arah Dong Fengyin yang nampak pucat pasi di hadapannya saat ini. Inilah yang dinamakan kekuatan sejati dari dua elemen yang kamu banggakan sebelumnya itu. Sampai di sini apakah kamu sudah paham dengan posisimu? Ucap Lin Fan dengan nada dingin pada Dong Fengyin. Glek. Dengan susah payah Dong Fengyin berusaha menenangkan tubuhnya yang sudah mulai gemetar itu, namun sekuat apapun ia berusaha, tubuhnya itu masih saja terus bergetar tak karuan. Bahkan semakin berjalannya waktu, Dong Fengyin semakin merasakan sesuatu yang sangat menyakitkan muncul di perut bagian bawahnya. Di mana itu adalah tempat kedua elemen miliknya berada, yang saat ini terus bergejolak dengan hebat setelah mendapatkan tekanan dari kedua elemen Lin Fan sebelumnya. Ark, ark, dengan suara pilu, Dong Fengyin terus berteriak sangat kencang seraya terus mencengkram perut bagian bawahnya dengan kedua tangannya. Bruk, tak kuat menahan sakit yang terus bergejolak di dalam tubuhnya itu, pada akhirnya tubuh Dong Fengyin jatuh seperti batu yang dilepaskan dari genggaman menghantam tanah, kemudian tubuh itu tak bergerak lagi. Entah saat ini ia sudah mati ataupun hanya pingsan karena tidak kuat menahan rasa sakit yang dideritanya. Bab 208. Melihat keadaan menyedihkan Dong Fengyin di kejauhan, Feng Laozi pun tanpa pikir panjang langsung melesat menghampirinya, meninggalkan puluhan ribu pasukannya yang saat ini bentrok dengan pasukan besar Sakte Kalajengking Hitam. Juga ia meninggalkan Morui dan ketiga saudaranya yang menjadi lawan bertarungnya. Sesampainya di tempat itu, dengan perasaan cemas Feng Laozi memeriksa tubuh Dong Fengyin yang tergeletak tak jauh dari posisi Zhen Ho dan yang lainnya berada tanpa mempedulikan keadaan sekitarnya, yang mana di sana ada satu sosok yang tengah memantau gerak-geriknya dengan tatapan dingin. Jangan khawatirkan saudara bodohmu itu, karena dia hanya pingsan akibat hancurnya meridian di tubuhnya. Sebaiknya kau justru khawatirkan dirimu sendiri, apakah setelah ini kau akan bisa hidup atau justru mati mendahului saudaramu yang sudah menjadi sampah itu. Melihat Feng Laozi yang nampak sangat khawatir dengan saudaranya itu, Lin Fan pun langsung buka suara mengagetkan Feng Laozi yang masih terus berusaha menyembuhkan saudaranya itu dengan mengalirkan ki miliknya. Mendengar suara dingin yang berasal dari atas kepalanya, Feng Laozi pun langsung mendongakkan kepalanya dan menemukan sosok Lin Fan tengah menatapnya dengan tatapan sangat mengerikan. Di mana dari tatapannya itu membawa hawa dingin yang menusuk tulangnya. Bahkan tak sampai di situ saja,
rasa panas yang sangat ekstrim pun juga langsung menerpanya membuat Feng Louzi dengan susah payah untuk bertahan dari siksaan dua hawa yang berlawanan itu. Ark, tu tolong hentikan, cukup. Ark. Negan keadaan berguling di tanah Feng Louzi pun hanya bisa meronta-ronta dan memohon pada Lin Fan agar menghentikan serangan hawa panas dan dingin yang saat ini tengah menimpanya itu. Namun apakah Lin Fan akan peduli dengan itu? Jawabannya tentu saja tidak. Bahkan Lin Fan tak melihatnya sama sekali, karena fokus Lin Fan saat ini tengah tertuju pada pertarungan ribuan pasukan sakte melawan puluhan ribu pasukan gabungan kerajaan Dong dan sakte mawar neraka yang berada di kejauhan. Sementara untuk Morui dan ketiga saudara kini sudah berada di dekat Zhen Ho dan yang lainnya, karena mereka mengikuti Feng Louzi yang pergi secara tiba-tiba itu. Alhasil karena kepergian keempat orang itu, kedua pasukan besar dari kerajaan Dong dan sakte mawar neraka itu terus menekan pasukan sekte karena memang jumlah mereka 2 kali lipat dari pasukan yang dibawa oleh Zhen Ho ke penyerangan kali ini. Melihat itu, Lin Fan pun ingin mencoba sesuatu jurus yang terbesit begitu saja di pikirannya saat ini. Kemudian ia pun mengangkat tangannya ke langit. Es abadi, jurus hujan pisau es. Klep, klep, klep. Dari atas langit, tepatnya di atas puluhan ribu pasukan gabungan yang tengah asik menerjang ke arah pasukan sakte kalajengking hitam, tiba-tiba muncul ribuan titik putih menuju ke arah mereka, yang mana itu adalah ribuan pisau yang tercipta dari es yang langsung menghujani pasukan besar itu. Membuat mereka yang awalnya bergerombol dalam satu barisan langsung lari kocar-kacir menghindari hujan pisau es tersebut. Akibatnya hampir separuh pasukan besar itu pun mati dalam serangan skala besar itu, membuat semangat mereka yang awalnya menggebu-gebu untuk melenyapkan pasukan musuhnya itu pun langsung sirna seketika, karena mental mereka sudah tergoncang akibat kejadian tak terduga itu. Hal itu pun langsung dimanfaatkan oleh pasukan sakte kalajengking hitam untuk memburu mereka gantian, membalas apa yang sebelumnya mereka terima dari dua pasukan gabungan itu. Melihat perubahan situasi itu, Lin Fan pun langsung mengalihkan fokusnya kembali ke arah Feng Louzi yang masih terus saja menggeliat di tanah, tapi kali-kali ini sudah tidak ada lagi suara yang keluar dari mulutnya, seperti seekor ayam yang sudah sekarat setelah digorok lehernya. Sementara di tempat lain, saat ini pasukan pembantai milik Lin Fan yang ditugaskan untuk menyisir wilayah luar kerajaan Dong sebelumnya, kini tengah asik membakar tumpukan mayat pasukan yang dipimpin oleh Tian Wufeng. Hal itu bisa mereka lakukan karena sebelumnya mereka kedatangan King Sui dan Lin Juan yang baru saja kembali dari wilayah utara. Alhasil mereka sebelumnya yang hampir saja dikalahkan oleh Tian Wufeng pun bisa terselamatkan, dan setelah itu apa yang terjadi di sana tentu saja sama seperti yang kalian pikirkan. Di mana ribuan pasukan yang dibawa oleh Tian Wufeng itu pun dibantai dengan sangat brutal oleh kedua orang itu. Sementara untuk Tian Wufeng sendiri keadaannya saat ini sangatlah menyedihkan, di mana semua tulang di tubuhnya dipatahkan oleh Lin Juan tanpa belas kasihan. Membuatnya hanya bisa terbaring menyedihkan di tanah sambil menyaksikan pembantaian pasukan yang dibawanya tanpa bisa berbuat apa-apa. Longer, tolong bawa orang ini bersama kalian jika sudah selesai urusan kalian di sini, sementara ayah dan saudara Juan akan langsung menuju tempat Vaner berada. King Sui menatap putranya yang saat ini tengah asik membakar tumpukan mayat bersama Zhen Li dan yang lainnya, seraya meminta putranya itu untuk membawa tubuh tak berdaya Tian Wufeng, karena ia bersama Lin Juan akan langsung menuju tempat Lin Fan dan yang lainnya berada, karena mereka berdua sudah tidak sabar untuk melihat apa yang terjadi di sana. Ayah dan paman Juan bisa langsung pergi, masalah orang itu biar menjadi urusanku nanti, jawab King Yulong menanggapi permintaan King Sui sebelumnya. Di tempat Lin Fan berada, saat ini Zhen Ho dan Mo bersaudara sudah selesai menyembuhkan luka-luka yang diderita selama pertarungan sebelumnya, dan saat ini mereka bersembilan tengah menonton jalannya pembantaian yang dilakukan oleh pasukan saktenya, di mana mereka para murid-murid saktenya itu dengan beringasnya terus saja memburu musuh-musuhnya yang berusaha melarikan diri dari pertempuran yang sudah tidak bisa mereka menangkan itu. Namun langkah mereka selalu gagal karena setiap kali mereka akan melesat pergi maka akan ada selalu murid sakte yang akan langsung menebasnya hingga tewas di tempat.
Membuat mereka semua mau tak mau harus melawan sampai mati karena mau menyerah ataupun melarikan diri pun sudah tidak bisa. Alhasil mereka hanya menjadi bulan-bulanan para murid Sakti Kalajengking Hitam yang terlihat amat sangat menyukai kegiatannya itu. Karena ini merupakan pengalaman pertama mereka melakukan perang besar seperti ini, apalagi mereka baru saja selesai dengan latihan berat yang dipimpin oleh Lin Fan waktu itu. Sepertinya kita terlambat saudara. Ucap suara yang tiba-tiba muncul di belakang kelompok Zhen Ho berada saat ini. Membuat mereka semua secara otomatis langsung menolehkan kepala untuk melihat ke asal suara tersebut. Hanya Lin Fan yang masih tidak bergeming dari posisinya, karena sebelumnya ia sudah merasakan kehadiran orang yang berbicara itu. Bab 209. Pemilik suara tersebut adalah King Sui yang saat ini terlihat melayang di udara bersama Lin Juan yang berada di sampingnya. Ayah dan paman duduk saja bersama kami di sini, lumayan ada tontonan gratis di depan sana, ucap Lin Fan pada keduanya tanpa menolehkan kepalanya. Sementara Zhen Ho dan yang lainnya hanya menggaruk bagian belakang kepalanya, karena mereka tidak bisa merasakan kehadiran keduanya itu sebelumnya. Kemudian kedua orang itu pun langsung melesat ke arah Lin Fan dan langsung duduk di samping kanan dan kirinya. Tak lupa King Sui langsung mengeluarkan kendi arak yang berukuran cukup besar dari cincin penyimpanannya. Setelah itu ketiganya pun langsung meminum arak tersebut dengan tenang sambil menonton pertunjukan yang dimaksud oleh Lin Fan sebelumnya, mengabaikan Zhen Ho dan yang lainnya yang menatap dengan tatapan yang sulit diartikan ke arah ketiga orang itu. Entah karena mereka juga ingin menikmati arak yang dikeluarkan oleh King Sui itu atau karena hal lain. Apakah kedua orang itu diurus oleh saudara Zhen Ho dan yang lainnya? Tanya King Sui sambil menyesap araknya menoleh pada Lin Fan. Zhen Ho dan 8 saudara lainnya yang mendengar pertanyaan dari mulut King Sui itu pun langsung terbatuk dengan canggung. Karena sebelumnya justru merekalah yang dibuat tak berdaya oleh kedua orang itu, apalagi Zhen Ho dan kelompoknya yang bahkan harus dipaksa bertahan di tanah hanya karena tekanan auranya saja. Lin Fan yang berniat menjawab pertanyaan itu pun dibuat berhenti saat melihat tatapan penuh permohonan dari Zhen Ho dan yang lainnya yang seperti meminta dirinya agar tidak menceritakan apa yang terjadi sebelumnya pada King Sui dan Lin Juan, karena mereka sangat malu jika kejadian itu sampai mereka berdua ketahui. Mereka memang kalah setelah melawan Paman Ho dan yang lainnya paman, jawab Lin Fan pada King Sui, namun di dalam hatinya ia menambahkan. Memang mereka aku kalahkan setelah mereka berdua selesai melawan paman dan yang lainnya, jadi aku tidak dianggap berbohong kan. Mendengar itu King Sui pun langsung mengangkat cangkir di tangannya ke arah Zhen Ho dan yang lainnya untuk bersulang atas keberhasilan mereka itu, karena menurutnya itu merupakan prestasi yang sangat besar untuk mereka bersembilan, karena ia samar masih bisa merasakan sisa-sisa kekuatan kedua orang itu yang ternyata jauh di atas Zhen Ho dan yang lainnya. Apalagi sosok Dong Fengyin yang memiliki samar-samar aura setengah dewa dari tubuhnya, ya meski tidak sekuat miliknya apalagi milik Lin Juan, tetap saja itu adalah sesuatu yang sangat mustahil untuk orang lain kalahkan jika mereka memiliki kekuatan yang sama dengan Zhen Ho dan yang lainnya. Saudara semua, aku kagum dengan kemampuan bertarung kalian semua. Untuk itu aku akan bersulang untuk kalian. King Sui mengangkat cangkirnya kemudian langsung menenggak habis dalam sekali minum ke dalam mulutnya. Setelah itu ia kembali berucap yang membuat mereka bersembilan dibuat kaget bukan main. Aku dan saudara Juan sangat tertarik dengan cara kalian melumpuhkan mereka berdua, jadi bisakah kalian nanti mempraktekkannya langsung pada kami berdua? Lin Fan yang mendengar itu pun langsung menoleh ke arah lain karena tidak kuat menahan mulutnya untuk tidak tertawa, apalagi saat melihat wajah suram 9 pamannya itu. Saudara sebenarnya kami kembali, bro. Di saat Zhen Ho ingin menjelaskan semuanya pada King Sui, tiba-tiba di tengah-tengah mereka muncul seseorang dengan keadaan yang sangat menyedihkan, di mana orang itu pakaiannya dipenuhi dengan darah serta tulang-tulang di tubuhnya remuk semua menyisakan matanya saja yang masih normal. Kemudian terdengar teriakan memilukan dari orang tersebut karena tubuhnya yang sudah remuk itu harus dijatuhkan dengan cara seperti itu. Pelakunya siapa lagi kalau bukan King Yulong,
yang sebelumnya langsung melemparkannya begitu saja saat posisinya sudah sangat dekat dengan tempat Zhen Ho dan yang lainnya berada. Hal itu sukses mengalihkan pembicaraan sebelumnya, membuat Zhen Ho dan yang lainnya langsung bernafas dengan lega karena mereka tidak perlu lagi menjelaskan apapun lagi pada King Sui dan Lin Juan, apalagi jika harus sampai melawan keduanya. Kenapa dilemparkan ke sini bocah kurang ajar? Cepat ambil kembali dan letakkan di samping kedua saudara bodohnya yang ada di sana. King Sui langsung melotot ke arah putarannya yang sudah mengganggu obrolannya dengan Zhen Ho sebelumnya. Padahal sedikit lagi rencananya akan sukses untuk mencoba kekuatan 9 orang itu, yang cukup membuatnya penasaran sebab mereka sebelumnya bisa menang melawan seseorang dengan kekuatan yang sama sepertinya. Tapi apalah daya rencananya itu justru malah digagalkan oleh kedatangan King Yulong yang dengan seenaknya melemparkan tubuh Tian Wufeng ke tengah-tengah mereka. Melihat ayahnya kesal karena ulahnya itu, King Yulong pun langsung menyuruh serigala tunggangannya untuk bergegas menyeret tubuh berlumuran darah Tian Wufeng itu. Dengan gigi tajamnya, serigala itu pun langsung menggigit salah satu kaki yang sudah terlihat sangat remuk itu kemudian menyeretnya dengan kasar ke tempat Feng Louzi dan Dong Fengyin berada. Membuat Tian Wufeng benar-benar merasakan apa itu siksaan yang sesungguhnya. Sebaiknya kalian bantu mereka agar cepat selesai, karena setelah ini kita masih harus meratakan sakte sialan itu sampai ke akar-akarnya. Agar tidak tumbuh lagi di kemudian hari, perintah King Sui pada pasukan serigala pembantai agar membantu pasukan sakte kalajengking hitam untuk mengurus sisa-sisa pasukan musuh yang saat ini masih mereka lawan. Mendengar itu tentu saja disambut oleh semangat membara oleh Zhen Li dan yang lainnya, karena sebelumnya mereka tidak menikmati pertarungannya, karena sudah dibantai abis oleh King Sui dan Lin Juan apalagi mereka hampir saja celaka oleh Tian Wufeng yang ternyata cukup kuat untuk mereka lawan. Dan itu bertepatan dengan kedatangan kelompok Mo yang bersama Bing Tianzhen, Bing Xuan dan pasukan yang bersama ketiganya yang sebelumnya kembali dari wilayah reruntuhan klan Bing. Tanpa diperintah kelompok itu pun langsung bergabung dengan pasukan serigala pembantai untuk membantu pasukan sakte membantai musuhnya membuat mereka para pasukan musuh hanya bisa pasrah menerima kematian mereka. Karena dengan bergabungnya pasukan serigala pembantai dan kelompok Mo yang itu, maka pembersihan itu pun bisa cepat diselesaikan. Kemudian mereka pun langsung membakar mayat-mayat itu. Setelah semuanya selesai, barulah mereka kembali untuk bergabung dengan Lin Fan dan yang lainnya. Namun di tengah perjalanan mereka menuju tempat Lin Fan dan yang lainnya berada, tiba-tiba atmosfer di tempat itu mencekam penuh dengan hawa membunuh. Hal itu berasal dari Bing Tianzhen saat melihat salah satu sosok dari 3 orang yang tergeletak tak jauh dari tempat Lin Fan berada. Bahkan saking marahnya sampai-sampai Bing Tianzhen dengan tidak sadar melepaskan aura membunuhnya secara besar-besaran membuat semua orang langsung menatap ke arahnya. Kemudian setelah mereka melihat ke arah yang ditatap oleh Bing Tianzhen saat ini, barulah mereka mengerti mengapa bisa ia tiba-tiba melepaskan aura membunuh secara tiba-tiba seperti itu. Bab 210. Tamat. Dia milikmu paman. Lakukanlah apa yang akan paman ingin lakukan padanya selama paman tidak membunuhnya, karena nantinya ketiga orang itu akan aku adili tepat di depan tempat kekuasaan mereka berada agar bisa menjadi peringatan bagi yang lainnya agar tidak pernah mencoba mengikuti langkah ketiganya di kemudian hari. Ucap Lin Juan pada Bing Tianzhen, membuatnya langsung bergegas tanpa menunggu lama ke arah Dong Fengyin yang tergeletak tak sadarkan diri. Kemudian dimulailah penyiksaan Dong Fengyin itu. Pertama ia membangunkan sosok Dong Fengyin yang masih tergeletak pingsan itu dengan tamparan keras di wajahnya. Kemudian setelah sadar, penyiksaan itu pun resmi dimulai, entah berjalan berapa lama waktu penyiksaan itu. Yang jelas sosok Dong Fengyin sampai-sampai tidak lagi dikenali, dengan tubuhnya yang sudah dipenuhi oleh luka dan darah yang terus mengalir membasahi seluruh pakaiannya. Namun meski begitu tubuh tersebut tidak sampai Bing Tianzhen rusak, seperti mana perintah Lin Juan sebelumnya. Puas dengan itu Bing Tianzhen pun langsung meninggalkan Dong Fengyin tergeletak tak berdaya di samping kedua saudara sumpahnya itu. Kemudian setelah itu ia kembali berkumpul dengan yang lainnya. Apakah paman sudah puas? Tanya Lin Juan saat Bing Tianzhen sudah berada di sampingnya. Tidak,
Sebelum aku benar-benar memenggal kepalanya di depan klan Bing kami, karena hanya dengan begitu dendam ini akan berakhir, jawab Bing Tianzhen seraya menggelengkan kepalanya, tanda jika dirinya memang belum puas dengan apa yang baru saja ia lakukan, sebelum benar-benar membunuh Dong Fengyin di depan reruntuhan klannya untuk mempersembahkan nyawanya kepada para anggota klan Bing yang gugur masa lalu. Mendengar itu Lin Juan pun menganggukkan kepalanya pertanda jika Bing Tianzhen bisa melakukan itu nantinya. Terima kasih Juaner, ucap senang Bing Tianzhen sangat senang dengan itu, karena Lin Juan mau memberikan apa yang ia inginkan. Kemudian setelah itu, Lin Juan memerintahkan Lin Fan untuk menyimpan ketiga orang yang tergeletak di kejauhan itu di dalam dunia kecilnya. Setelah itu mereka pun langsung bergerak kembali menuju istana kerajaan Dong untuk membasmi sisa-sisa pengikut Dong Fengyin yang masih ada di sana. Dan kegiatan itu pun berlangsung cukup cepat karena memang orang-orang kuat yang ada di istana itu sudah terbunuh sebelumnya di peperangan. Alhasil di sana yang ada hanya para prajurit-prajurit kecil dan para keluarga raja dan petinggi istana, yang kemudian langsung mereka bunuh semuanya tanpa sisa agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Tak sampai di sana, klan-klan dan juga kelompok-kelompok yang masih memiliki hubungan dengan kerajaan Dong pun tak luput dari pembasmian di hari itu. Terakhir adalah pembersihan tanpa sisa semua penghuni sakte mawar neraka milik Feng Louzi, bahkan bangunan besar sakte tersebut dihancurkan hingga rata dengan tanah. Akibat peristiwa itu, tentu saja langsung menimbulkan kehebohan wilayah selatan di hari itu. Apalagi rakyat di sana dikumpulkan oleh Lin Juan di depan reruntuhan klan Bing untuk menyaksikan secara langsung eksekusi atau pemenggalan kepala Dong Fengyin oleh Bing Tianzhen, termasuk juga Feng Louzi yang akhirnya Lin Juan perintahkan untuk dipenggal juga di sana. Yang membuat nama klan Bing yang mulanya sudah terlupakan itu kini diingat kembali setelah peristiwa itu. Apalagi adanya sosok Bing Tianzhen dan Bing Zuan yang mengumumkan kepada semua orang yang hadir di sana perihal pembangunan kembali klan tersebut. Setelah semua itu mereka semua pun melakukan perubahan besar-besaran di wilayah itu, baik itu dari menunjuk siapa pengganti pemimpin di setiap wilayah yang kosong akibat pembersihan sebelumnya, ataupun beberapa peraturan yang langsung disampaikan oleh Bing Tianzhen kepada semua orang untuk wilayah itu ke depannya dan itu merupakan atas usul dari Lin Fan. Dan yang paling penting dari semua itu adalah pengumuman mengenai pengalihan fungsi istana kerajaan Dong menjadi tempat tinggal untuk orang-orang terlantar tanpa rumah yang ada di wilayah itu, termasuk juga penampungan anak-anak kecil tanpa orang tua. Membuat semua orang yang bersangkutan sangat-sangat senang dengan pengumuman itu. Juga nantinya di wilayah reruntuhan klan Bing itu akan dijadikan tempat pemimpin wilayah yang baru. Yaitu klan Bing itu sendiri yang nantinya akan dipimpin oleh Bing Zuan, sementara untuk Bing Tianzhen akan bertindak sebagai leluhur klan seperti sebelumnya saat berada di alam rendah. Hal yang sama pun dilakukan di wilayah utara, di mana pemenggalan kepala Tian Wufeng dilakukan di alun-alun klan Tian. Disaksikan oleh seluruh penduduk wilayah itu, kemudian dilanjutkan dengan pengumuman pergantian pemimpin atas wilayah itu, di mana nantinya yang akan menjadi pemimpin di sana adalah Lin Juan itu sendiri, yang nantinya akan memimpin sebuah kerajaan yang akan dibangun di atas tanah tempat klan Tian berada, karena dahulu wilayah itu merupakan wilayah klan Xin berada tempat Lin Juan kecil hingga remaja tinggal. Terakhir dan penutup dari rangkaian kegiatan mereka itu adalah mengunjungi wilayah timur, tempat para penempa dan alkemis berada. Tujuannya adalah untuk menjadikan tempat itu sebagai tempat nyaman dan aman bagi mereka para penghuninya. Dengan Lin Fan membangun beberapa bangunan besar untuk dua profesi itu, juga Lin Fan menempatkan ribuan orang-orang pilihannya di sana untuk menjaga mereka agar mereka semua bisa merasa nyaman tanpa merasa was-was lagi dalam menjalani hari-hari mereka sebagai seorang alkemis dan penempa, yang notabene-nya sangat lemah dalam hal kultivasi. Hal itu Lin Fan lakukan untuk menepati janjinya pada alkemis tua yang ia temui kerangkanya di dalam goa yang terdapat di kedalaman danau di jurang kematian wilayah kerajaan Yuan di alam rendah. 1 tahun pun berlalu, di mana selama waktu itu banyak sekali yang sudah terjadi di alam tengah, dan itu tentu merupakan hal yang positif mengingat alam menengah saat ini memiliki pemimpin yang kompeten di setiap wilayahnya.
Wilayah timur tempat para alkemis dan penempa dipimpin langsung oleh Lin Fan yang ditemani oleh kedua wanitanya. Bing Ruyue dan Yuan Ruer yang sudah dinikahi olehnya beberapa bulan setelah peristiwa pembersihan 1 tahun yang lalu. Pernikahan itu cukup meriah meski tanpa kehadiran dari keluarga Yuan Ruer yang saat ini masih berada di alam rendah, karena masih belum Lin Fan jemput dari sana, yang mana rencananya nanti akan Lin Fan kunjungi bersama ayah dan yang lainnya termasuk Raja King Sui yang sebelumnya meminta untuk diikut sertakan dalam rencana itu, karena dia cukup tertarik akan alam tempat asal Lin Fan itu. Wilayah Tengah, Kerajaan Qing, yang saat ini sudah berganti kepemimpinan di mana saat ini bukan lagi Raja Sui melainkan yang menjadi rajanya, melainkan Pangeran King Yulong yang sudah naik tahta menggantikannya, dan dalam mengurus kerajaannya itu King Yulong dibantu oleh keempat bawahannya yang sebelumnya tergabung di pasukan serigala pembantai milik Lin Fan. Selanjutnya, wilayah barat dengan Sakte Kalajengking hitamnya, yang juga sama sudah digantikan posisi kepemimpinannya oleh Zhen Li yang juga bantu oleh keempat bawahannya di pasukan serigala pembantai. Sementara untuk Zhen Ho dan 9 Mo bersaudara memilih bergerak di balik layar membiarkan Sakte diurus oleh Zhen Li dan orang kepercayaannya. Namun meski begitu mereka bersepuluh pun masih memantaunya dan memberikan saran jika sewaktu-waktu Zhen Li mengalami persoalan rumit yang tidak bisa ia hadapi. Wilayah selatan dengan klan Bingnya, di mana bangunan megah sudah tegak berdiri seperti di masa lalu di tempat reruntuhan sebelumnya, dengan Bing Zuan sebagai patriarknya yang dibantu oleh Bing Tianzhen dan beberapa tetua klan yang diberikan oleh King Yulong dari kerajaannya di wilayah tengah dan mereka merupakan orang-orang kepercayaannya. Dan yang terakhir wilayah utara, yang saat ini dipimpin oleh kerajaan Lin dengan raja bernama Lin Juan dan permaisurinya Ling Hua. Sementara untuk putra mahkotanya dipegang oleh Lin Xiao, karena Lin Fan memilih untuk terus berada di wilayah timur, dan jangan lupakan juga si kecil Lin Jiali yang sudah menginjak usia 8 tahun dan ia pun sudah memulai jalan kultivasinya setahun yang lalu yang langsung dibimbing oleh 3 wanita kesayangannya, yaitu Ling Hua, Bing Ruyue dan Yuan Ruer, karena itu merupakan permintaannya. Tamat. Semuanya. Terima kasih sudah mau menemani admin mulai dari eps 1 hingga sampai eps terakhir novel ini, dan tak lupa juga saya ingin mengucapkan terima kasih bagi kalian semua tanpa terkecuali yang sudah mensupport novel ini dalam bentuk like, komen dan subscribe.